Medan menggunakan peraturan Bawaslu, di Papua menggunakan peraturan Bawaslu. Nah, tentu formnya juga sama. Jajaran Bawaslu daerah itu tidak punya kewenangan membuat form selain apa yang sudah disusun ditetapkan oleh Bawaslu dalam lampiran peraturan Bawaslunya. Ya. Di Bawaslu itu ada satu SDM yang menurut saya itu sudah sangat mahir, namanya Ibu Yusti kalau saya tidak keliru. Itu dari era sebelum saya ketua Bawaslu sudah jadi di kepala bagian penanganan pelanggaran. Tidak pernah bergeser sampai detik ini. Ya, istilah saya kadang saya menggoda dengan positif, apapun makanannya, minumannya tetap Ibu Yusti. Siapapun ketua Bawaslunya, divisi penanganan pelanggarannya tetap Ibu Yusti. Ini orang sudah sangat qualified. Saya sudah pernah menguji dia secara langsung bagaimana dia menilai sebuah laporan. Dalam kondisi tertekan dan tidak tertekan. Dia seorang perempuan, saya harus sampaikan apresiasi. Dan hari ini dia masih menjadi kepala biro, naik kelas dia, dari kepala bagian jadi kepala biro. Jadi Bawaslu itu punya orang-orang hebat dalam menangani pelanggaran ya. Mohon maaf kalau saya agak ya harus saya sampaikan apa adanya gitu ya. Sulit sekali menemukan orang itu. Walaupun saya kasih informasi ke ketua Bawaslu, Anda harus punya kader. Ibu Yusti sebentar lagi pensiun kan? Oke. Jadi harusnya tidak ada perlakuan berbeda karena formnya standarnya sama dan itu dilakukan monitoring oleh jajaran Bawaslu secara bertingkat. Kalau ada penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu RI mewajibkan dilakukan namanya supervisi dan monitoring. Dia harus melaporkan ada laporan X misalnya dari kabupaten kota. Itu harus diketahui oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu RI. Jadi semuanya... Agak diringkas, Prof. Bagaimana? Agak diringkas. Siap. Kemudian... Dari pemohon mungkin. Pemohon satu. Ya. Nah, Cawapres dan abdesi ditolak karena kurang syarat material. Ya, saya kira sekali lagi, saya tentu tidak dalam kapasitas menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpenuhi syarat material, itu tentu ada pertanggungjawabannya. Kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak syarat, dan itu bisa ditanyakan. Ya, Bawaslu membuka ruang itu ya. Maaf ini kalau terkesan saya, ya sekali lagi apa yang saya pahami, kalau ada misalnya laporan dari paslon tentang dugaan pelanggaran Pilpres, dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil, bisa ditanyakan, tapi tidak bisa merubah keputusan. Kan begitu kan? Jadi misalnya ada seperti tadi, loh ini kok di Medan ada sistematisnya, ininya yang kurang, kok di Jakarta tidak ada gitu. Nah, itu bisa ditanyakan. Dan saya kira Bawaslu membuka diri, Bawaslu punya aplikasi pelaporan itu. Jadi kalau Bawaslu mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat material, ya tentu kita akan lihat bagaimana peraturan Bawaslu itu diterapkan dalam menilai setiap laporan. Izin saudara ahli. Izin yang mulia. Untuk dari mana? Gini saudara ahli, saya mau menyampaikan kami mau menyampaikan satu fakta lagi. Di Bawaslu RI, laporan kami dibilang kurang syarat material. Tapi di Bawaslu DKI dinyatakan bersalah. Apakah Bawaslu RI dan Bawaslu DKI punya dua aturan yang berbeda atau aturannya sama? Hanya yang menafsirkan dan yang menegakkan yang berbeda. Izin mulia, kita juga berdasarkan pengalaman melaporkan abdesi dan hanya dikirimkan WA menyampaikan bahwa tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau mengacu kepada pasal 24 itu harusnya diberikan satu hari. Itu intinya Pak Prof. Tapi tidak dilakukan oleh Bawaslu. Ada perlakuan yang berbeda-beda. Sudah tidak ada yang bicara lagi selain jadi begini, Bawaslu itu harus menghargai kewenangan di mana terjadinya pelanggaran. Ya, jadi ketika Bawaslu DKI memproses dugaan saudara Gibran, itu menurut kesimpulan Bawaslu DKI itu bukan pelanggaran pemilu, pelanggaran peraturan gubernur. Dan Bawaslu RI menempatkan hasil kajian itu sebagai hasil kajian yang harus dihormati. Ini menunjukkan bahwa RI tidak mengintervensi jajarannya. Ya kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau ada laporan disampaikan ke Bawaslu RI misalnya, itu sebaiknya pelapor itu tidak usah melapor lagi ke tingkat daerah. Itu yang kadang-kadang terjadi juga tuh. Ini kayak mau ngetes Bawaslu nih. Coba kita lapor ke Bawaslu RI. Kita coba laporkan juga ke Bawaslu DKI. Ini kan tidak fair juga ini. Kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu RI punya cara.
Apakah ini ditangani oleh provinsi atau kabupaten kota? Kalau lokus terjadinya pelanggaran terjadi di DKI, sangat tidak keliru kalau Bawaslu menderiver kepada Bawaslu DKI. Karena dia jajarannya gitu. Iya, Jadi tidak selesai. tidak, Sudah, jangan bicara. Karena ini ada hakim juga mau tanya. ya. Pak Prof itu sudah masih ada yang mau jelaskan? Sedikit lagi Pak. Ya. Kemudian dari pertanyaan Bawaslu ya, DKPP. Apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan? Saya dulu waktu ketua Bawaslu pernah juga diberi sanksi oleh Profesor Jimli Asidiki sebagai ketua DKPP. Ya, pada waktu itu Profesor Jimli memberikan keputusan terkait dengan keterpenuhan syarat salah satu calon anggota DPD. Menurut KPU itu tidak memenuhi syarat. Ya. Lalu kemudian diproses di Bawaslu, Bawaslu menguatkan keputusan KPU bahwa sang calon senator itu tidak memenuhi syarat karena faktor ijazah dari luar negeri. Lalu disidang oleh DKPP, ya. DKPP ternyata ya, itu di era Profesor Jimli, DKPP ternyata mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu melanggar etik. Dilanjutkan dengan perintah melakukan koreksi terhadap putusan yang sifatnya spesifik oleh lembaga itu. Kalau pandangan saya ini tidak tepat. Silahkanlah DKPP menilai sebagaimana mandat undang-undang, yaitu penegakan kode etik. Jadi DKPP harusnya dalam pertimbangannya silahkan. Supaya jelas adresnya kenapa Anda diberi sanksi melanggar etik. Tapi tidak masuk ke amar putusan dalam bentuk mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu. Jadi kita tidak bisa kemudian melakukan koreksi terhadap keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Nah, karena DKPP kewenangannya hanya etik. Kalau mau mengingatkan, menasehati penyelenggara atau istilah kami di DKPP itu tausiah, silakan. Tapi tidak masuk ke amar. Tidak masuk ke amar ya. Saya bukan menilai keputusan DKPP pertama ya, itu guru saya juga. Tapi di era kami itu kita sangat hati-hati dan tidak masuk ke wilayah yang sudah ditangani oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Saya kira itu Baik, ya mulia. cukup ya. Sekarang sudah cukup Pak? Bukan, pertanyaan saya tadi belum terjawab mengenai PSI. Yang PSI Pak Muhammad. Apa bisa diulang Pak Magdir? Apa yang persisnya Bapak soal? Silakan, 1 menit Pak. 1 menit ya. Begini saudara ahli ya, saya ingin mendapat apa pendapat saudara ahli. Karena kalau kita lihat kewenangan Bawaslu ini kan melakukan pencegahan dan seterusnya. Iya, iya. Ternyata dalam praktek ketika masa kampanye kemarin itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia PSI itu adalah partainya Jokowi. Dan dia katakan bahwa PSI pasti menang. Ini kan dia kampanye untuk PSI. Iya cukup Pak. Ya. Bagaimana pendapat Ada yang saudara? bisa dijawab Terima Pak? kasih. Ya, saya belum mendapat laporan atau informasi apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap itu. Jadi saya tidak berani menilai. Pandangan saya, Bawaslu memang idealnya melakukan fungsi pencegahan. Kalau ada praktek-praktek yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan. Ya, makanya mohon maaf, saudara pemohon 2, karena saya belum mendapat laporan itu apakah sudah dilakukan pencegahan. Tapi keyakinan saya, ya, harusnya sudah dilakukan fungsi-fungsi pencegahan oleh Bawaslu ya, Ya, supaya cukup, Pak. menghindari proses-proses Cukup Prof. hukumnya. Dari hakim ada yang mau bertanya juga, ini dari Prof Eni dan yang mulia Pak Ridwan. Prof Eni dulu. Ya baik, terima kasih. Begini Prof Muhammad ya, ahli. Kalau tadi didengar, memang kalau bisa diaktualisasikan parameter atau prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar, itu menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya bagi demokrasi kita. Bagaimana itu bisa dioptimalkan? Andai kata misalnya, ini saya kebetulan membaca keterangan dari Bawaslu, itu menyebutkan di situ ada temuan yang memenuhi syarat. Tetapi karena itu berkelindan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemudian dilimpahkan itu ke peraturan yang lain, misalnya peraturan ASN atau kemudian peraturan terkait dengan andai kata itu menyangkut aparat, mungkin kepada peraturan yang berkaitan dengan aparat tersebut. Nah, ini bagaimana kemudian instrumen monitoring yang bisa digunakan oleh Bawaslu untuk bisa menilai, sehingga jaminan terhadap parameter dan prinsip itu bisa diaktualisasikan. Itu mohon bisa dijelaskan. Silakan Yang Mulia Pak Ridwan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ya, Profesor Muhammad Al-Hamid atas keahlian yang telah disampaikan. Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi ya, pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana masih terus dengan derasnya keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Nah, dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin, ya, menurut saya itu dia harus tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak, misalnya tidak hanya pencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi dengan format yang rapi yang dibawa laporannya. Nah, produktivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas dan rahasia itu sampai ke Komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor seperti apa kriteria yang sebenarnya sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah tapi mereka tahu itu mereka tidak adil gitu misalnya dalam penyelenggaraan itu untuk mengenai syarat formal dan syarat material itu seperti apa, sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke-17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang seperti ini? Nah, karena Prof pernah jadi ketua Bawaslu mungkin ada pandangan yang cukup baik. Terima kasih Prof. Baik, silakan Prof. Baik, makasih Yang Mulia. Saya izin merespon Yang Mulia Ridwan Mansur. Keberatan tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Kita mesti melihat yang kita maksud tidak menindaklanjuti itu apakah sama sekali tidak ada respon Bawaslu. Menyampaikan bahwa laporan Anda itu tidak bisa diregister, tidak memenuhi syarat formal, itu adalah bagian makna tindak lanjut. Jadi Bawaslu tidak bisa mendiamkan, saya setuju Yang Mulia. Dan Bawaslu bisa disoal ke DKPP kalau ada laporan yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi pandangan saya, bahwa yang dimaksud tidak lanjuti itu tidak berarti bahwa dia harus goal sebagai sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana. Tapi bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, bagaimana Bawaslu menyampaikan verifikasi formil materis atas laporan itu, itulah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu tidak seperti yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon, bahwa caleg itu, capres itu diproses pidana. Tapi ada tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi untuk hal itu saya respon seperti itu Yang Mulia. Nah, saya setuju bahwa ada beberapa mungkin ini catatan buat Bawaslu. Di era saya sudah terjadi. Kalau kita lambat memberikan respon, itu kadang yang membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira dengan peraturan Bawaslu yang sudah ada tentang temuan dan laporan, itu seharusnya tidak terjadi lagi. Karena ada durasinya. Kalau Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya sendiri, itu problemnya serius. Ya. DKPP bisa memeriksa gitu ya.
Dan tentu semuanya tersampaikan. Ya, dulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor yang mulia Pak Ridwan. Nah di era Pak Bagja ini, alhamdulillah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil laporan setiap laporan. Satu, Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu di mana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Jadi saya sangat yakin bahwa keterlambatan laporan itu sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu. Nah, memang ya tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Di era saya juga pada saya ketua Bawaslu dan ketua DKPP, kantor kami itu juga seperti yang sekarang ini. Ya, prinsip saya sepanjang kita sudah melaksanakan semua aturan dan mempedomani kode etik, ya saya akan mengingatkan kita tentang Lukmanul Hakim dengan putranya. 3 menit kalau bisa yang mulia. Dari Prof ini di Bagaimana? Ya, sebelum ke Prof, ya, sebelum ke yang mulia Prof ini. Ini masih kaitan dengan ya. Pertanyaan atau masukan dari yang mulia Pak Ridwan. Iya, silakan. Ya, jadi saya selalu menghibur diri saya ketika saya menjadi penyelenggara dan menghibur teman-teman KPU Bawaslu sekarang ini. Ya, kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan saja kadang-kadang keputusannya itu ada yang tidak terima. Ya, apalagi makhluk. Saya memberi contoh cerita Lukmanul Hakim di kitab dengan putranya. Satu ketika Lukmanul Hakim mau memberi pelajaran kepada putranya yang sudah balik. Nah, kita mau masuk di pasar, kamu perhatikan komentarnya orang pasar. Dengan cara apa? Kamu naik di atas kuda, saya narik kuda itu. Orang pasar mengatakan, ini anak durhaka. Dia sudah balik, kok ayahnya yang narik kuda itu? Oke, itu komentar pertama orang pasar. Komentar kedua, ayahnya naik kuda, anaknya yang narik. Orang pasar mengatakan, ini betul-betul ayah yang tidak tahu diri. Kasihan anaknya dia naik di atas kuda, enak-enakan. Balik lagi di pasar yang sama, orang yang sama. Kita naik bersama di kuda itu. Apa kata orang pasar? Waduh, baru kali ini saya lihat 2 makhluk Tuhan tidak punya peri kebinatangan. Ini kuda terseok-seok mengangkut 2 orang. Lalu dia mengatakan, kalau gitu kita kosongkan saja kuda itu, kita tarik bersama. Orang yang sama berkomentar, baru kali ini saya lihat 2 orang paling bodoh di dunia, kuda ini untuk ditunggangi. Balik lagi. Wahai putraku, kita masih punya 2 event. Sekarang kuda itu kita angkut. Jadi kita yang angkut kuda, bukan kuda yang angkut kita. Dia bilang, betul-betul manusia jahiliyah. Baru kali ini ada manusia yang angkut kuda. Mulia. Dan seterusnya. Iya. Mungkin Iya, sudah. biar masuk ke substansi aja yang mulia. Ya, Masuk substansi aja yang mulia. baik. Jawaban Sekarang dari yang Tadi mulia. hakim mengizinkan, tidak usah ada yang keberatan. Ya. Yang mulia Silakan yang dari Prof ini. Ya, yang mulia Prof Eni, ya. Instrumen monitoring apa? Jadi memang Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengadres atau untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu. Misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu punya MOU bersama KPU, Kemendagri dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MOU itu jelas sekali ya bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Jadi memang idealnya Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran netralitas itu ya tidak hanya mendiamkan, setelah merekomendasi itu lalu ada kemudian forum koordinasi atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu itu misalnya terkait di luar kewenangan Bawaslu. Jadi itu memang diatur juga. Saya kira itu yang mulia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sedikit saja yang mulia. Iya. Boleh, pimpinan. Tadi saya lupa, kalau seandainya ada kepada atau mungkin kepada Bawaslu rekapitulasi secara teknologi informasi yang dimiliki oleh Bawaslu tentang rekapitulasi atau data dari laporan-laporan itu yang sudah selesai ditindaklanjuti dan yang belum itu. Kalau seandainya ada, saya kira di dalam lembaga yang sudah bertransformasi ke teknologi informasi memiliki data-data seperti itu. Bisa dijawab? Ya, kalau di undang-undang itu pengawas TPS termasuk yang mendapatkan C hasil. Jadi semua hasil pemilu di seluruh Indonesia di setiap TPS Bawaslu memiliki. Itu yang saya pahami. Karena perintah undang-undang, KPPS wajib menyerahkan 1 C hasil kepada selain saksi parpol juga kepada pengawas TPS. Baik, terima kasih, Prof. Masih ada? Jadi ahli ini belum menjawab saya sebetulnya. Karena itu terkait dengan pelaksanaan kepemilian itu, ya. Jadi sebetulnya
Yang saya tanya, monitoring apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk memonitor bagaimana tindak lanjutnya yang dikembalikan pada undang-undang yang lain itu. Karena kan tadi prinsip dasarnya adalah prinsip pemilu yang demokratis. Ya, tapi kalau tidak jauh juga nggak apa-apa. Ya, begini Yang Mulia. Jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Di era saya itu banyak sekali ASN kita rekomendasi ke KSN. Tapi kita tidak punya instrumen ya untuk bisa quote and quote memaksa KSN untuk menindak aparatnya itu. Ya, ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Kalau dia terpilih ya dianggap kasih peringatan ringan. Jadi itu mungkin kelemahan. Ya, jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain ketika sudah merekomendasi terjadi dugaan pelanggaran di luar kewenangan Bawaslu untuk agar supaya ditindak sesuai ketentuan peraturan. Paling mengimbau ya itulah nasib Bawaslu begitu. Baik, Izin yang mulia. iya sudah cukup. Ini menjelaskan masalah Prof. Eni. Ada yang baru sekarang kita punya SKB 5 lembaga untuk perkara netralitas ASN termasuk pelanggaran pemilu sekarang Prof. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu ada di KASN namanya siap.net, itu bisa kita akses dan juga ada laporannya dari setiap yang ditangani oleh Bawaslu dan dilanjutkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN akan menyampaikan kembali kepada Bawaslu dan kami sudah sampai sekarang insya Allah sudah berhasil dilakukan. Kalau tidak menyampaikan, apa kontrol Bapak? Kalau tidak menyampaikan kami akan menanyakan kepada surat kepada KASN dan teman-teman Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama. Bukan yang tidak menyampaikan ke ASN-nya. Kami akan menanyakan kepada KASN mengenai rekomendasi dari Bawaslu terhadap ASN yang kami duga untuk melanggar. Mohon Yang Mulia pemohon 02 selalu berkomentar yang saya kira agak mengganggu, annoying. Izin Yang Mulia. Siapa? Dari tim hukumnya. Kedengaran suaranya Yang Mulia. Iya. Izin. Kita menghormati lembaga masing-masing, kami menghormati pemohon 02. Ya, nanti kami juga yang punya kewajiban untuk memperingatkan. Cukup ya. Terima kasih ya, Prof. Muhammad. Siap. Ya. Keterangannya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti.